Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdullah. Di sini saya akan proses batu andesit serta karakteristik mineral logam dan logam. Nah, perasaan saya di sini ditujukan untuk memenuhi teknologi. Baik, langsung saja. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu batu andesit. Nah, apa sih batu andesit itu? Batu andesit adalah suatu jenis batuan beku vulkanik ekstrusif yang dimana maksudnya batuan ini berasal dari letusan gunung berapi. Nah, lalu ekstrusif berarti dia keterbentukan batuannya di luar permukaan atau ekstrusif. Kalau di dalam itu kan intrusif namanya. Lalu komposisi menengah dengan tekstur avanitik hingga porfiritik. Dalam pengertian umum, andesit adalah jenis peralihan antara basal dan dasit dengan rentang silikon dioksida SiO2 adalah 53%. Nah, jadi si batu andesit ini memiliki kandungan silikon dioksida atau SiO2 itu rentang antara 57 sampai 63%. Dalam kandungannya ada beberapa proses yang dimana itu menjadikan suatu batuan itu batuan andesit. Yang pertama itu ada melalui proses letusan gunung api. Nah, lava yang naik ke permukaan bumi akan mengalami proses pendinginan dengan sangat cepat. Karena itu tekstur batuan andesit sangat halus. Nah, jadi yang pertama itu dia keterbentukan batuannya itu dikarenakan oleh letusan gunung api. Jadi letusan gunung api lavanya itu keluar dan mengalami proses pendinginan yang sangat cepat. Lalu yang kedua ada proses melting. Melting itu pelelehan. Jadi proses melting ini biasanya terjadi pada zona subduksi. Nah, yang menyebabkan pelelehan itu merupakan sumber magma yang naik dan membeku menjadi batuan andesit. Lalu yang ketiga ada partial melting. Partial melting yaitu pembekuan yang setara setengah atau sebagian. Batuan andesit juga bisa terbentuk pada ocean ridge dan oceanic hotspot yang dihasilkan dari pelelehan sebagian partial melting batuan basal. Jadi pelelehan sebagian itu berasal dari batuan basal. Yang terakhir ada yang keempat, letusan dalam lempeng. Nah, lempeng ini maksudnya lempeng benua. Terbentuk saat terjadi letusan pada struktur dalam lempeng benua yang menyebabkan magma yang meleleh keluar menuju kerak benua atau lava bercampur dengan magma benua. Nah, dari keterbentukan batuan ini kita bisa mengetahui bahwa batuan andesit tidak hanya terbentuk di luar permukaan, namun di dalam juga masih ada kemungkinan bahwa batuan andesit ini dapat terbentuk seperti itu. Lalu lanjut ke karakteristik batuan. Yang pertama ada tekstur. Tekstur batuan andesit ini adalah avanitik hingga porfiritik. Avanitik ini maksudnya dia sangat halus sehingga tidak dapat dilihat oleh butirannya itu tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, kita harus menggunakan mikroskop. Kenapa bisa batuan andesit memiliki tekstur avanitik? Karena yang tadi itu berhubungan dengan keterbentukan batuannya, karena dia itu mengalami proses pendinginan yang sangat cepat sehingga si mineral-mineralnya tidak terbentuk sempurna, jadi tidak besar-besar, jadi pada kecil lah bentuknya itu butirannya itu. Hingga porfiritik, kalau porfiritik itu campuran dari butiran halus dengan butiran kasar. Nah, ini biasanya terjadi yang tadi pada keterbentukannya itu dia batuannya itu ada yang terangkat oleh magma sehingga ketika mengalami proses pendinginan itu ada yang kasar dan ada yang halus. Lalu lanjut ke struktur. Struktur batuan andesit termasuk ke dalam batuan beku.
maka strukturnya pun beragam sesuai dengan proses keterbentukannya. Maksudnya si struktur batuan andesit ini tergantung kepada proses keterbentukannya itu. Misal ketika dia pendinginannya berada di dalam air, maka kemungkinan besar strukturnya itu akan membentuk pilau lava atau seperti bantal-bantal lava gitu. Dan seterusnya. Lalu ada komposisi mineral. Mineral penyusun andesit terdiri dari phenocryst berupa mineral felsic kuarsa dan plagioklas, mineral mafic hornblende, dan mineral sekunder berupa mineral klorit, mineral lempung, kalsit, kuarsa sekunder, dan mineral sulfidaturit. Lanjut ke keterdapatan batuan. Di Indonesia, persebaran batuan ini dapat ditemukan di sepanjang jalur gunung api, baik yang masih aktif ataupun yang sudah mati. Seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Jadi, dikarenakan di Indonesia ini banyak sekali gunung api, ya, maka batuan andesitnya pun cadangannya banyak. Nah, seperti contoh di Jawa Barat itu ada sentra, ada pertambangan batu andesit di Cirebon dan Majalengka. Itu menjadi sentra batu alam. Seperti itu. Lalu lanjut ke mineral logam dan non-logam. Nah, di sini saya mengambil contoh mineral untuk yang logamnya magnetit dan yang non-logamnya kuarsa. Magnetit adalah mineral oksida besi dengan rumus kimia Fe3O4 dan banyak ditemukan dalam batuan beku, metamorf, dan batuan sedimen. Jadi mineral magnetit ini merupakan mineral dengan kadar besi tertinggi sekitar 72-73%. Jadi untuk pembuatan besi-besi, jadi mineral utama itu dari magnetit. Lalu kuarsa adalah salah satu mineral yang umum ditemukan di kerak kontinen bumi. Mineral ini memiliki struktur kristal heksagonal yang terbuat dari silika trigonal terkristalisasi atau silikon dioksida SiO2. Lalu masuk ke karakteristik. Jadi ada karakteristik fisik dan karakteristik kimia. Yang pertama itu ada karakteristik fisik. Mineral magnetit. Bentuk fisik dari mineral magnetit ini adalah warna sigar abu-abu, warna lapuk coklat, kilap logam, cerat coklat kemerahan, serta memiliki kekerasan 5-6 skala Mohs, bahan tidak jelas, pecahan tidak rata. Jadi untuk mineral magnetit ini cukup keras ya, karena rentan skala Mohsnya itu 5-6. Lalu untuk mineral kuarsa, karakteristik fisiknya yaitu warna putih bening atau warna lain tergantung kepada senyawa pengotornya. Kekerasan berkisar antara 7 skala Mohs. Jadi bisa dikatakan bahwa mineral kuarsa ini mineral yang sangat keras atau tidak mudah pecah gitu. Jadi kalau warna dari mineral kuarsa yaitu warna putih bening. Namun ada juga mineral kuarsa lain yang memiliki warna coklat, warna merah, itu tergantung kepada senyawa pengotornya. Lalu masuk ke karakteristik kimia. Untuk mineral magnetik, karakteristik kimianya itu dia memiliki rumus kimia Fe2O3, memiliki sifat kemagnetan yang tinggi, lalu berat jenis antara 4,9 sampai 5,36 gram per cm3. Lalu untuk yang mineral kuarsa, karakteristik kimianya dia memiliki rumus kimia SiO2 tergolong di dalam mineral silikat, dicirikan oleh adanya ikatan antara unsur Si dengan O. Densitasnya atau massa jenisnya 2,65 gram per cm3. Untuk yang tadi berat jenis cm². Nah. Lalu kesimpulan yang dapat didapat itu, jadi batuan andesit merupakan batuan yang cadangannya cukup banyak ya di Indonesia. Oleh karena itu banyak dimanfaatkan untuk sebagai konstruksi bangunan, terus
interior di rumah biasanya menggunakan batu andesit sebagai hiasan dan lain sebagainya. Lalu untuk kekerasannya dia cukup keras dan keterbentukannya itu bisa ekstrusif dan intrusif ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ekstrusif itu keterbentukannya di luar dan intrusif itu keterbentukannya di dalam permukaan gitu. Lalu untuk yang mineral logam magnetit dia memiliki kekerasan 5 sampai 6 skala Mohs. Lalu memiliki kemagnetitasan yang tinggi. Nah, untuk yang kuarsanya dia salah satu mineral dengan kekerasan Mohs yang tinggi yaitu 7 dan memiliki warnanya putih bening, tapi ada juga warna yang lain tergantung dengan senyawa pengotornya. Untuk sifat kimianya kuarsa itu dia tidak memiliki kemagnetan sama sekali, dan untuk densitasnya sekitar 2,65 gram per cm kubik. Mungkin penjelasannya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.